Bayangkan ini, kamu berdiri di sudut ruangan yang penuh cahaya. Di sekelilingmu, orang-orang tersenyum, tertawa, menyebut namamu dengan kekaguman yang terdengar seperti musik dari kejauhan. Mereka menepuk pundakmu. Ada ucapan selamat. 1, 2, 3, hingga kamu kehilangan hitungan. Kamu tersenyum, tapi bukan karena kamu bahagia. Kamu tersenyum karena itu yang diharapkan. Karena di dalam dadamu ada ruang kosong yang menganga. Bukan karena kamu kekurangan, tapi karena kamu terlalu penuh dengan suara yang bukan milikmu, harapan yang bukan milikmu, dan impian yang kamu kejar bukan karena kamu mencintainya, tapi karena kamu takut jika tidak mengejarnya. Saya pernah berdiri di tempat itu. Bukan secara harfiah mungkin, tapi saya tahu rasanya. Ketika pencapaian datang dan dunia memberi tepuk tangan, tapi jiwamu hanya berdiri diam, menatap dari kejauhan, seperti penonton yang asing terhadap aktor utama dalam hidupnya sendiri. Saya ingat satu malam, hujan turun pelan, seperti rintik-rintik luka yang tak sempat dibicarakan. Saya duduk di depan laptop melihat angka-angka yang katanya membuktikan saya berhasil, proyek sukses, klien puas, uang masuk. Tapi ada yang aneh. Setelah layar saya matikan, tak ada perasaan lega, tak ada rasa cukup, yang ada justru kehampaan. Saya membuka jendela, mencoba mencari angin segar, tapi malam hanya membawa bisikan yang selama ini saya hindari. Kalau semua ini sukses, kenapa aku tetap merasa seperti ini? Dan mungkin kamu juga pernah merasakannya. Kita tumbuh dalam budaya yang mengajarkan bahwa kesuksesan adalah panji kemenangan, bahwa ketika kamu mencapainya, kamu akan selesai, bahwa kamu akan damai, dihormati, dan akhirnya bisa bernapas. Tapi tidak ada yang memberitahu kita bahwa di balik semua itu ada kesunyian, bahwa saat kamu akhirnya sampai di puncak, kamu akan sadar, kamu berdiri sendirian, dan tidak ada yang bisa kamu ajak bicara selain dirimu sendiri, yang ternyata sudah lama kamu tinggalkan dalam prosesnya. Ini bukan tentang anti-sukses, bukan juga glorifikasi kekurangan. Ini tentang kejujuran. Kejujuran bahwa banyak dari kita mengejar validasi, bukan visi. Bahwa kita menyamakan pencapaian dengan harga diri. Bahwa kita sibuk membangun citra pribadi ideal versi orang lain, sampai kita lupa suara batin kita sendiri. Dan lebih menyakitkan lagi, kita mulai mengukur nilai hidup dengan standar yang bukan milik kita. Ada satu momen yang terus terulang di banyak hidup, momen di mana seseorang akhirnya diakui oleh dunia dan justru merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Kamu mungkin tidak menangis, tapi kamu juga tidak tertawa. Kamu hanya ada, diam, hampa, seperti bayangan dari dirimu sendiri. Dan yang lebih rumit, kamu tidak tahu harus marah pada siapa. Karena tidak ada yang salah secara kasat mata, tapi di dalam dirimu ada kekacauan yang kamu tidak bisa jelaskan. Itu bukan depresi, bukan kesedihan, bukan kehilangan. Itu lebih sunyi dari itu, lebih halus, lebih licik, lebih berbahaya. Inilah ironi dari kesuksesan modern yang menjanjikan kepastian, tapi sering membawa kegamangan. Ia menawarkan pengakuan, tapi kadang mencuri koneksi. Ia mengagungkan pencapaian, tapi mengabaikan keberadaan. Dan di tengah itu semua, kita bertahan dengan senyum, dengan pencitraan, dengan jadwal yang padat dan kepala yang penuh, karena kita takut. Jika kita berhenti sebentar saja, kita akan sadar betapa rapuhnya kita sebenarnya. Tapi bagaimana jika semua ini bukan tanda kegagalan? Bagaimana jika kehampaan itu sebenarnya undangan? Bukan untuk menyerah, tapi untuk menyelam lebih dalam. Bukan untuk berhenti mengejar, tapi untuk mulai bertanya, kenapa aku mengejar ini dari awal? Sekarang pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam kepala kita? Mengapa kita bisa merasa tersesat justru saat dunia menganggap kita sudah sampai?
Apa yang dikatakan stoikisme dan psikologi modern tentang jebakan ini? Kita akan masuk lebih dalam sekarang. Kadang yang paling sulit bukan menjawab, tapi bertanya. Karena beberapa pertanyaan membawa kita ke tempat yang tidak nyaman. Misalnya, kalau semua ini disebut kesuksesan, kenapa aku tidak merasa utuh? Ini bukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan lebih kerja keras atau kurang bersyukur. Bahkan bukan sekadar karena kita belum mencapai target tertentu. Karena ironisnya, banyak dari kita justru mulai merasakan kehampaan setelah berhasil mendapatkan apa yang dulu kita inginkan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Dalam stoikisme, Epictetus mengatakan, "It's not things that disturb us, but our judgments about things." Yang membuat kita menderita bukan peristiwa, tapi penilaian kita terhadapnya. Dan dalam konteks kesuksesan, ada penilaian yang sangat berbahaya, yaitu ketika kita menyamakan nilai diri dengan nilai pencapaian. Sejak kecil kita diajarkan untuk menang, untuk jadi yang terbaik, dan secara perlahan kita menyerap ide bawah sadar bahwa aku baru berarti kalau aku bisa membuktikan diriku. Psikologi menyebut ini sebagai kondisi cinta bersyarat. Kita menerima cinta, pengakuan, atau rasa aman hanya saat kita memenuhi standar tertentu. Nilai bagus, performa bagus, hasil bagus. Apa yang terjadi? Inner child, kita tumbuh menjadi dewasa dengan satu keyakinan. Aku harus menjadi sesuatu dulu, baru aku layak untuk dicintai. Dan keyakinan itu tidak pernah benar-benar kita tantang. Kita hanya mengemasnya ulang dalam bentuk ambisi, dalam bentuk hasil, dalam bentuk tujuan yang besar tapi tidak selalu jujur. Kita menjadi dewasa tapi masih membawa luka masa kecil. Kita ganti mainan dengan target, kita ganti harapan orang tua dengan ekspektasi sosial, dan kita terus berlari. Bukan karena kita mengejar sesuatu, tapi karena kita takut berhenti. Zeno dari Citium, pendiri filsafat Stoik, membangun stoikisme setelah mengalami kebangkrutan besar. Ironisnya, dia tidak menemukan kesuksesan setelah itu. Yang dia temukan justru makna. Karena, kata Zeno, man conquers the world by conquering himself. Dan itulah pelajaran paling penting yang tidak diajarkan dunia modern. Kesuksesan sejati bukan tentang menaklukkan dunia, tapi tentang berdamai dengan diri. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa berdamai kalau kita bahkan tidak tahu bahwa kita sedang berperang? Modern psychology mengenal istilah defense mechanism. Salah satu bentuknya adalah overcompensation. Kita mencoba menutupi rasa tidak cukup di dalam dengan pencapaian berlebihan di luar. Kita ingin terlihat kuat karena sebenarnya merasa rapuh. Kita ingin selalu sibuk karena takut sendiri. Kita ingin menang terus karena trauma terhadap kegagalan yang belum selesai. Dan dalam semua ini, kita tidak sedang berjuang menjadi versi terbaik dari diri kita. Kita hanya sedang berjuang agar tidak terlihat seperti versi terburuk kita. Seneca, salah satu stoik paling dikenal, menulis, "You act like mortals in all that you fear, and like immortals in all that you desire." Kita takut gagal seperti manusia yang bisa mati. Tapi kita menginginkan kesuksesan seperti kita hidup selamanya. Padahal kenyataannya waktu kita terbatas. Dan tragisnya, kita sering menghabiskan waktu itu untuk mengejar sesuatu yang tidak pernah kita definisikan sendiri. Saya ingin tanya padamu, dengan lembut tapi jujur, siapa yang kamu coba buktikan? Untuk siapa kamu kejar semua ini? Kapan terakhir kali kamu jujur bahwa kamu lelah, bukan karena tidak sanggup, tapi karena kamu merasa harus terus kuat? Di balik setiap ambisi yang menggebu, sering ada rasa takut yang tersembunyi. Takut ditinggal, takut dianggap gagal, takut tidak ada yang melihat, takut tidak cukup.
dan ketakutan itu diam-diam mengatur hidup kita. Coba lihat sekelilingmu. Kita hidup di dunia yang mengajarkan jangan berhenti, jangan lemah, jangan kalah. Tapi stoikisme mengajarkan sebaliknya. Stop resisting what is. Stop running from discomfort. Embrace the pain. It is the path. Marcus Aurelius, Meditations. Kamu tidak harus menghilangkan rasa kosong itu, karena bisa jadi itu bukan tanda kamu gagal. Bisa jadi itu sinyal bahwa kamu sudah terlalu lama menjauh dari dirimu sendiri. Kamu tidak butuh validasi dari luar untuk merasa berarti, karena nilai diri bukanlah sesuatu yang harus kamu raih. Itu sesuatu yang kamu sadari saat kamu berhenti lari. Dan ini adalah titik refleksi kita, titik di mana kamu dihadapkan pada cermin yang tidak menilai, hanya menunjukkan, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengingatkan kesuksesan yang sejati tidak membungkam hatimu, ia membuatmu mendengarnya dengan lebih jernih. Selanjutnya, kita akan menyelami bagian paling dalam dari ini semua. Apa akar emosinya? Kenapa kita terus merasa kurang? Bahkan ketika dunia berkata kita cukup. Apa yang dilupakan oleh dunia modern dan diajarkan oleh para stoik tentang penderitaan dan ketenangan. Pernahkah kamu bertanya, kenapa justru setelah kita berhasil, rasa takut itu makin kuat? Kenapa rasa cemas malah tumbuh bersama pencapaian? Ini bukan karena kamu salah jalan, tapi karena kamu berada di tempat yang belum pernah diajarkan untuk dihadapi puncak yang kosong. Sesuatu yang tak pernah dibicarakan di seminar motivasi. Tempat sunyi yang penuh suara dari dalam diri. Sebenarnya apa yang kita cari saat mengejar kesuksesan bukan uangnya, bukan gelarnya. Kita ingin merasa berharga, kita ingin tahu bahwa hidup kita punya arti. Tapi ironisnya, sistem yang kita bangun justru memisahkan kita dari nilai-nilai itu. Kita diajari bahwa kita baru layak dihargai jika kita bisa membuktikan sesuatu. Dan sejak saat itu, kita tidak lagi hidup untuk bertumbuh. Kita hidup untuk membuktikan. Seneca pernah berkata, to be everywhere is to be nowhere. Berusaha untuk hadir dalam setiap situasi atau terlibat dalam banyak kegiatan secara bersamaan menyebabkan ketidakhadiran atau ketidakefektifan dalam salah satu kegiatan tersebut. Dan bukankah itu yang kita alami? Selalu mengejar sesuatu yang berikutnya, selalu merasa belum cukup, selalu takut kehilangan ritme, bahkan di saat kita ingin berhenti. Mari kita gali lebih dalam. Psikologi menyebut ini sebagai skema maladaptif awal, pola emosional yang terbentuk sejak kecil dan terus hidup dalam bawah sadar kita. Misalnya, jika kamu dibesarkan dalam lingkungan yang sangat menuntut, kamu mungkin tumbuh percaya bahwa cinta sama dengan pencapaian. Jika kamu sering dibandingkan, kamu bisa tumbuh dengan keyakinan bahwa harga dirimu tergantung pada seberapa lebih baik kamu dari orang lain. Jika kamu pernah merasa tak terlihat, kamu akan mengejar kesuksesan sebagai cara untuk akhirnya diakui. Jadi ketika kamu berjuang hari ini, lewat kerja keras, ambisi, atau pencapaian besar, kamu bukan hanya sedang mengejar masa depan. Kamu sedang mencoba menyembuhkan masa lalu. Tapi masa lalu tidak bisa disembuhkan dengan validasi eksternal. Karena yang luka adalah batin, dan hanya batin pula yang bisa memulihkannya. Stoikisme memahami ini, bahkan sebelum psikologi modern memetakannya. Epictetus berkata, "Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control." Dan dalam konteks kesuksesan, kebanyakan dari kita justru menaruh nilai diri kita pada hal-hal yang di luar kendali kita. Pujian, popularitas, validasi, angka-angka, komentar, grafik, standing. Kita mulai menukar makna dengan metrik, dan pelan-pelan kita mulai kehilangan arah.
Stoikisme mengajarkan kita satu prinsip mendasar, dikotomi of control, bahwa ada hal-hal yang kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak. Tapi dunia modern tidak suka prinsip itu, karena kita ingin mengendalikan semuanya, termasuk apa yang orang pikirkan tentang kita. Itulah kenapa, bahkan ketika kita terlihat berhasil, kita masih merasa gelisah, karena kita sedang bertarung dalam medan perang yang bukan milik kita. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Ambition means tying your well-being to what other people say or do. Self-indulgence means tying it to the things that happen to you. Sanity means tying it to your own actions." Kesadaran ini menyakitkan karena ia menunjukkan bahwa selama ini kita menyerahkan kewarasan kita ke tangan orang lain. Kita tidak lelah karena kerja, kita lelah karena kita hidup untuk dilihat. Kita tidak takut gagal, kita takut terlihat gagal. Dan perbedaan itu sangat penting. Sekarang mari kita renungkan pertanyaan sulit. Apa yang akan terjadi kalau kamu tidak lagi bisa membuktikan diri? Apa yang akan kamu rasakan jika dunia tidak lagi menyebutmu berhasil? Siapa kamu saat semua gelar dan pencapaianmu hilang? Jika pertanyaan ini membuatmu takut, mungkin karena selama ini kamu tidak pernah benar-benar mengenal dirimu sendiri. Kamu hanya mengenal identitas yang kamu bentuk untuk bertahan, untuk diterima, dan tidak apa-apa. Karena kita semua pernah berada di sana, berpura-pura kuat, terus bergerak, takut diam. Karena diam bisa memperdengarkan hal-hal yang kita hindari. Tapi disinilah paradoks stoikisme muncul. Filsafat ini tidak menyuruhmu melawan rasa sakit. Justru sebaliknya, stop seeking peace, embrace the storm. Karena hanya dengan masuk ke dalam badai, kamu akan tahu seberapa kokohnya kapal jiwamu. Karena hanya dalam kekacauan, kamu bisa membangun ketenangan yang sejati, bukan ketenangan palsu yang dibeli dari pencapaian luar. Chrysippus, salah satu stoik awal, menyatakan bahwa penderitaan sering muncul dari kesalahan logika internal. Kita terlalu sering menganggap bahwa kalau aku gagal, berarti aku tidak berharga. Kalau aku tidak lebih baik dari orang lain, aku tidak penting. Padahal itu hanyalah interpretasi, bukan kebenaran. Dan justru dengan menyadari ini, kita mulai bebas. Kebebasan, kata Stoik, bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang tidak diperbudak oleh apapun, tidak oleh opini, tidak oleh ego, tidak oleh ketakutan masa lalu yang menyamar sebagai ambisi masa depan. Dan dari semua ini, muncul satu kebenaran yang menyakitkan sekaligus menyembuhkan. Mungkin yang kita butuhkan bukan kemenangan baru, tetapi keberanian untuk kehilangan citra yang kita bangun. Keberanian untuk bertanya, bukan hanya berlari. Keberanian untuk duduk dengan sunyi dan mendengarkan suara yang selama ini kita tekan. Bukan untuk menjadi siapa-siapa, tapi untuk kembali menjadi diri sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian paling penting, solusi kontemplatif. Tapi ini bukan solusi teknikal. Ini undangan untuk melihat ke dalam, untuk merobek ilusi, dan menemukan suara asli dari dalam dirimu. Bayangkan kamu berdiri di tengah panggung, lampu sorot menyinari wajahmu, penonton bersorak, semua mata tertuju padamu, tapi kamu merasa kosong. Dan saat tepuk tangan berhenti, kamu sadar yang kamu rindukan bukan sorakan orang, yang kamu rindukan adalah dirimu sendiri. Kamu mungkin bertanya, lalu aku harus bagaimana? Itu pertanyaan yang sah, tapi izinkan aku membisikkan ini terlebih dahulu. Kamu tidak perlu melakukan sesuatu untuk menemukan kedamaian. Terkadang kamu hanya perlu berhenti melarikan diri dari dirimu sendiri. Solusi dalam stoikisme bukanlah tentang menciptakan strategi hidup, tapi tentang melepaskan kebohongan-kebohongan yang selama ini menutupi hakikat hidup.
Marcus Aurelius menulis, "If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. And this you have the power to revoke at any moment." Jadi, mari kita mulai dari dalam, bukan dari perubahan hidup, tapi dari perubahan cara pandang. Dan berikut ini bukanlah tips, tapi undangan. Bukan tuntunan teknis, tapi percikan untuk kamu renungkan, diamkan, dan hadapi dengan keberanian. Pertama, beranilah menemani sunyi. Setiap kali kamu merasa cemas saat tidak sibuk, itu adalah undangan untuk kembali ke dirimu sendiri. Sunyi bukan musuh, ia cermin. Dan dalam cermin itu, kamu akan melihat semua yang belum selesai. Luka lama, rasa takut, emosi yang tertunda. Tapi jangan buru-buru menghapusnya. Lihatlah, dengarkan, temani. Karena mungkin selama ini, bagian dari dirimu hanya ingin didengar, bukan diperbaiki. Kamu bukan proyek yang rusak. Kamu hanya manusia yang lama, tidak pulang ke dalam. Kedua, izinkan diri melepaskan peran. Stoikisme tidak pernah menyuruhmu menjadi tidak ambisius, tapi ia mengingatkan agar kamu tidak diperbudak oleh peran sosial yang kamu bangun sendiri. Karena setiap peran, pengusaha, seniman, pelajar, pemimpin adalah baju. Dan baju, sebagus apapun, bukanlah tubuhmu yang sebenarnya. Epictetus pernah berkata, "First say to yourself what you would be, and then do what you have to do." Jadi, siapa kamu tanpa semua label itu? Berani melepas peran bukan berarti menyerah, tapi mengingat bahwa kamu lebih dari semua itu. Ketiga, bertumbuh tanpa harus naik. Dunia modern mengajarimu bahwa pertumbuhan berarti naik tangga, naik jabatan, naik penghasilan, naik status. Padahal stoikisme mengajarkan pertumbuhan sebagai pendalaman. Mendalam dalam memahami diri, mendalam dalam menahan reaksi, mendalam dalam membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Chrysippus percaya bahwa kebijaksanaan lahir bukan dari lebih banyak, tapi dari melihat lebih jernih. Jadi mulai hari ini, mungkin kamu bisa bertanya bukan bagaimana aku bisa naik, tapi apa yang sebenarnya penting untuk dijaga? Dan pertanyaan ini bisa mengubah arah hidupmu. Keempat, izinkan dirimu rapuh. Salah satu kebohongan tentang kesuksesan adalah bahwa kamu harus selalu kuat. Padahal, kekuatan yang terus dipaksakan lama-lama menjadi penjara. Kerapuhan bukan kelemahan. Ia adalah ruang. Dan dalam ruang itu, kita bisa jujur, kita bisa sembuh. Heraclitus mengatakan, "To be even-minded is the greatest virtue." Dan itu artinya, tidak terlalu larut dalam kemenangan dan tidak terlalu runtuh dalam kegagalan. Kamu tidak harus kuat setiap hari, tapi kamu bisa jujur setiap hari. Dan kejujuran jauh lebih menyembuhkan daripada kekuatan palsu. Kelima, definisikan ulang arti menang. Selama ini, mungkin kamu berpikir menang berarti menjadi lebih dari orang lain. Tapi coba pikirkan, bagaimana kalau menang justru berarti menjadi lebih jujur dengan dirimu sendiri? Bagaimana kalau menang adalah ketika kamu tidak lagi hidup dari luka, tapi dari cinta? Bukan cinta dari luar, tapi cinta dari dalam. Karena kamu akhirnya menerima bahwa kamu sudah cukup. Bukan karena pencapaianmu, tapi karena keberadaanmu. Sebuah kalimat dari Marcus Aurelius yang sering disalahpahami. You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Orang pikir ini soal mengontrol pikiran. Tapi sejatinya ini tentang melepaskan harapan terhadap dunia luar dan kembali ke pusat kekuatanmu sendiri. Dan pusat itu bukan tempat yang penuh suara. Pusat itu sunyi, tapi kuat, tenang, tapi tak tergoyahkan. Jadi solusi dari semua ini bukan terletak pada apa yang harus kamu lakukan,
Tapi pada siapa kamu jika kamu berhenti membuktikan? Pada apa yang tersisa jika kamu melepas semua baju keberhasilan? Dan pada keberanian untuk berkata, aku tidak tahu harus kemana, tapi aku tidak akan lagi lari dari diriku sendiri. Itulah awal dari kesuksesan sejati. Bayangkan ini, kamu sedang duduk sendiri di tengah malam, lampu sudah mati, suara dari luar menghilang, tinggal kamu dan napasmu sendiri. Di momen seperti itu, tak ada lagi tempat bersembunyi. Tidak ada pencapaian yang bisa kamu genggam, tidak ada pujian yang bisa kamu panggil, dan untuk pertama kalinya, kamu sadar hidup yang kamu bangun bukan benar-benar rumah. Kita tumbuh dalam dunia yang mengajarkan, menang itu penting, terlihat itu segalanya, naik itu berarti hidupmu berarti. Tapi tidak ada yang bilang bahwa kadang menang bisa terasa seperti kehilangan, bahwa dilihat bisa membuatmu merasa telanjang, bahwa naik bisa membuatmu terasing dari tanah tempat kakimu berpijak. Namun justru dalam kesunyian seperti itulah, suara asli dari dalam mulai muncul. Apa sebenarnya yang aku cari selama ini? Bukan jawaban instan, tapi rasa. Rasa bahwa kamu ingin hidup dengan utuh. Bukan hanya berhasil, tapi hadir. Bukan hanya dicintai karena apa yang kamu bawa, tapi karena siapa kamu di dalam diam. Ilusi kesuksesan modern itu seperti bayangan air di tengah padang pasir. Kamu bisa mengejarnya, meminumnya, merayakannya, tapi tetap merasa haus. Dan stoikisme tidak akan memberimu oasis palsu. Ia hanya memberimu cermin. Cermin untuk melihat bahwa yang kamu cari bukan di luar, tapi selalu di dalam. Jadi mungkin inilah saatnya pulang. Pulang bukan ke tempat, tapi ke diri. Ke prinsip-prinsip kecil yang kamu tahu benar, tapi lama kamu tinggalkan. Ke versi dirimu yang dulu pernah kamu ingkari demi tampil kuat. Mungkin kesuksesan sejati bukan tentang berdiri di atas panggung, tapi berani duduk sendiri, menatap ke dalam dan berkata, aku tidak akan lagi menukar kedamaian dengan validasi. Kalau kamu merasa ini berat, ya memang berat. Tapi seperti kata Seneca, difficulty strengthen the mind as labor does the body. Dan proses ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi menjadi jujur, menjadi utuh, menjadi cukup, bahkan saat kamu belum punya apa-apa, karena disitulah kamu menemukan yang tak bisa dicuri, martabat, keteguhan, kebebasan. Jadi, sebelum kamu melanjutkan hidupmu lagi dengan pekerjaan, ambisi, dan agenda-agenda hebat lainnya, coba tanya satu hal ini. Apakah semua ini membawaku pulang atau membuatku semakin jauh dari diriku sendiri? Jika jawabannya menjauh, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Bukan karena saya menyuruh, tapi karena batinmu tahu, kamu tahu. Dan jika kamu butuh teman untuk menyelami lebih dalam, saya sarankan kamu tonton video yang muncul di layar sekarang. Klik videonya, mari kita duduk bersama lagi. Dalam ketenangan, dalam keberanian, dalam kejujuran. Sampai bertemu di sana.